Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Bagus Yohan Hernando, NPM 22411024, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Baiklah, definisi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pegadaian, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan memberikan kontribusi tujuan organisasi, individu, dan sosial. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dan mengelola, mengorganisasikan, mengolah dan menggunakan sumber daya manusia agar dapat berfungsi secara efektif, produktif, dan efisien untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau bisa dibilang HRM adalah permanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal mengatur hubungan dan peran tenaga efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan yang dicapai oleh perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ada 3 alasan mengapa perusahaan memerlukan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling berhubungan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi atau perusahaan. Oke, ini dia fungsi manajemen terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pegawaian, yang keempat ada mobilisasi, dan yang kelima ada mengawasi. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perencanaan juga mencakup analisa jabatan dalam organisasi seperti menentukan tugas, tujuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri tidak lain adalah pembagian kerja. Pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisir seluruh karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Misalnya dengan menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas antar pegawai, mendelegasikan wewenang, serta melakukan integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Pembagian tugas dan wewenang ini tentunya memudahkan koordinasi dalam penempatan kepegawaian. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada kepegawaian. Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian antara lain mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan, menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Yang keempat, ada mobilisasi. Mobilisasi ini memastikan bahwa organisasi sesuai dan infrastruktur teknis ditempatkan untuk meminta dan melakukan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada mengawasi. Fungsi pengawasan ini dalam manajemen adalah sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab untuk setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini menginterjadinya penyimpangan, pemborosan, penyalahgunaan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas.
Baiklah, slide selanjutnya, fungsi MSDM memberikan kompensasi finansial langsung yang berupa gaji, upah, insentif, dan bonus. Kompensasi tidak langsung yaitu yang berupa jaminan sosial, kesehatan, asuransi, dan pensiun. Kompensasi finansial, kebijakan organisasi, manajer berkualitas, rekan kerja menyenangkan, waktu fleksibel, dan divisi kerja yang baik. Pengadaan SDM, analisa jabatan, rekrutmen, seleksi SDM, penempatan SDM, pengembangan, analisa jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, penempatan SDM. Integrasi, mencocokkan keinginan pegawai dengan tujuan-tujuan organisasi yang meliputi motivasi kerja, kepuasan kerja. Dan yang terakhir, leadership, pemeliharaan SDM, yaitu yang berupa komunikasi kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Manajemen sumber daya manusia lingkungan dibagi menjadi 10 bagian. Lingkungan luar yang pertama ada teknologi, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada politik dan hukum, yang keempat ada sosial budaya, yang kelima pasar tenaga kerja, yang keenam ada pesaing, yang ketujuh ada pelanggan, yang kedelapan ada demografi, yang kesembilan ada pemilik perusahaan, dan yang kesepuluh ada sertifikat kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada setiap perusahaan berbeda-beda. Menurut Oliver dan Leike tahun 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kemampuan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar menerapkan peluang baru. Shaw berpendapat bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan untuk memastikan bahwa dalam mengambil kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan perusahaan mempunyai karyawan atau karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, selalu siap menghadapi perubahan dan memenuhi kewajibannya sebagai pekerja secara sah. Secara umum, tujuan pengelolaan manajemen sumber daya manusia antara lain sebagai berikut: menyediakan tools kepada manajemen mengenai kebijakan MSDM untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan tools untuk menghadapi perubahan. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga dan melaksanakan kebijakan dan prosedur MSDM sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. MSDM juga diharapkan mampu mengatasi krisis dan situasi sulit yang terjadi di kalangan pegawai. Dengan begitu, tidak akan ada gangguan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dan manajemen organisasi. Membantu mengembangkan organisasi secara keseluruhan dan memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Oke, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, balik Tuhan saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.